Untuk apa Tuhan menciptakan manusia yang fana ini kalau Tuhan dengan atau tanpa manusia tetap Tuhan? Apa gunanya? Ini maksudnya filsafat pragmatisme kah gitu, segala sesuatu harus berguna gitu ya, kalau nggak ada kegunaannya berarti seharusnya nggak perlu gitu. Tuhan sih pasti nggak ada filsafat pragmatisme ya kalau arahnya ke sana gitu. Tapi kalau mungkin saudara tanya bukan ini nggak ada urusannya sama pragmatisme gitu. Saya tanya kenapa Tuhan tetap menciptakan meskipun dia bisa konten kan dengan dirinya sendiri, dia mulianya itu selalu sempurna bahkan sebelum dia menciptakan manusia, betul gitu, nggak salah gitu. Tetapi adalah sifat Tuhan, dia itu mau share gitu kan ya. Kalau kita baca di dalam teologinya Jonathan Edwards ya, itu sifat multiplikasi ya. Jadi ini Bapa, terus kemudian melahirkan anak, lalu terus kemudian Roh Kudus keluar daripada ya. Ini loh, saya pakai istilah di dalam dunia ciptaan, multiplikasi gitu. Waktu Tuhan menciptakan dunia, ini juga another sort of tanda kutip multiplikasi ya. Tapi bukan diri Tuhan, bukan. Kemuliaannya itu emanated ya, itu direflect di dalam dunia ini. Memang sifat Tuhan itu seperti itu. Jadi di dalam gambaran seperti ini perspektif teologi Jonathan Edwards ya, itu konsisten ya di dalam hal ini. God's opera ad intra dan God's opera ad extra itu konsisten gitu di dalam spirit yang sama ya, di dalam sifat yang sama. Jadi waktu Tuhan menciptakan, itu dia menciptakan dunia ini. Memang dunia itu bukan Tuhan, jelas ya. Ini bukan bicara panteisme atau panenteisme, bukan gitu. Tapi ini dalam pengertian waktu dia menciptakan dunia, dia mengemanasi kemuliaannya sendiri itu ada di sana gitu kan. Maksudnya di dalam jawaban ini berarti memang adalah sifat Tuhan itu suka share di dalam hal ini ya. Demikian juga waktu kita diciptakan ya menurut gambar rupa Allah, dia juga menghendaki supaya kita ini juga bisa menjadi seperti dia. Apa? Yaitu menjadi distributor, orang yang sharing juga. Makanya ada ayat dikatakan berbahagialah mereka yang memberi, lebih berbahagia memberi daripada yang menerima. Ya pertama kita bisa memberi karena kita terlebih dahulu menerima pasti ya. Menerima dari tangan Tuhan. Tapi setelah itu kita diundang untuk masuk ke dalam kebahagiaan yang lebih tinggi, yaitu waktu kita menjadi distributor anugerah ilahi. Karena waktu kita menjadi distributor anugerah ilahi, itu kita menikmati persekutuan lebih dekat dengan Tuhan. Tuhan itu pemberi, dia itu pembagi. Jadi waktu kita membagi kehidupan kita lebih mengerti kebahagiaan Tuhan daripada sekedar menerima. Jadi kalau saudara tanya apa gunanya, karena Tuhan mau share kebahagiaan ini, waktu manusia itu diciptakan, dia mau supaya manusia itu bisa mengalami kebahagiaan yang ada pada diri Tuhan itu, yaitu kebahagiaan apa? Kebahagiaan membagi ini. Tapi kalau manusia itu ngelihatnya cuma menerima, terus kemudian untungnya apa, what do I gain gitu misalnya ya, cara berpikir konsumerisme seperti ini, ya ketemu, saya nggak ketemu. Tuhan sih bukan konsumeris ya, saya bukan gitu. Kalau sudah tanya apa gunanya gitu, apa gunanya itu maksudnya apa gitu. Tuhan itu kan bukan konsumeris ya. Dia kan bukan menciptakan supaya dia, apa sih untungnya Tuhan gitu. Maksudnya Tuhan itu apa memang ya gitu. Tuhan itu siapa? Apakah Tuhan harus mendapatkan keuntungan gitu. Cara pikir Tuhan yang seperti itu yang keliru ya. Tuhan itu adalah Tuhan karena dia itu mau membagi, dia membagi sukacitanya. Jadi ini melampaui aspek kegunaan atau keuntungan atau paradigma konsumeris itu tadi gitu. Kalau kita insist dengan gambaran ini kegunaan, terus kemudian practicality dan sebagainya, kita akan mentok ya, itu sangat terbatas di dalam kita memahami Tuhan gitu. Karena ada banyak hal yang indah itu keluar daripada batasan kegunaan ala pragmatis itu gitu. Saya ada jemaat yang suka diving gitu ya, dia bikin rekaman, dia terus kemudian dia kasih ke kita juga nonton, memang bagus ya. Terus dia mengatakan itu bagian itu ya, mungkin ribuan tahun nggak tereksplor. Gitu. Jadi Tuhan menciptakan di situ ya, kemudian Tuhan yang menikmati gitu. Nggak ada manusia yang bisa eksplor ke sana. Mungkin baru tahun-tahun berapa baru manusia diving gitu kan ya, sampai kedalaman itu, tergantung teknologi dan sebagainya. Nah lagi ya, kalau kita tanya aspek ini, apa gunanya Tuhan? Nah inilah saya terbatas kan saya. Apalagi kalau guna itu harus berkait dengan manusia. Tuhan menciptakan keindahan di bawah sana itu ya, yang manusia ribuan tahun nggak bisa datang ke sana. Apa gunanya itu? Nah gambaran pertanyaan kegunaan kayak begini ini sangat reduktif ya, reduktif itu. Kalau nggak berguna untuk manusia berarti nggak berguna gitu. Tuhan kan boleh share sukacita itu ya. Memang Tuhan itu kreatif gitu. Dia mengekspresikan kreasinya di dalam dunia ciptaan. Dia memancarkan kemuliaannya juga di sana. Sekalipun itu tidak disaksikan oleh manusia, nggak apa-apa juga. Lalu itu apakah jadi kategori nggak berguna gitu? Kalau manusia nggak melihat. Lah Tuhan itu Tuhan yang mau menciptakan untuk selalu harus dipamerkan kepada manusia, atau dia boleh menciptakan memang dari kebahagiaannya, dari kerelaan kehendak. Ini loh saya konsep-konsep seperti ini ya, yang kita boleh tanya kembali di dalam kehidupan kita, sehingga kita nggak jatuh ke dalam
kategori kegunaan pragmatis yang sangat reduktif gitu ya. Apa gunanya?